selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali ya pada kesempatan pagi hari ini ya, saya bisa melihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng nih ya. Ini boleh yuk Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semuanya yang ada di ruangan Zoom pada kesempatan pagi hari ini kita open cam bersama ya. Karena pagi hari ini akan ada sesi yang sangat amat luar biasa, yang dimana kita akan mempelajari, mengenal tentang produk knowledge dari produk HDI. Wah, terima kasih, selamat pagi semuanya. Pasti pada bingung ya, kenapa sih malam hari tapi saya sebutnya pagi nih ya, selamat pagi-pagi gitu. Kenapa gitu ya? Pasti Ika salah makan atau apa gitu ya. Nah, enggak ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Selamat pagi itu artinya adalah supaya ya kita layaknya semangat di pagi hari. Kalau malam hari kan identiknya dengan cuci tangan, cuci kaki, tidur gitu ya. Wah, tapi hari ini ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama mempelajari tentang produk knowledge HDI. Oke? Nah, sebelumnya izinkan saya untuk bisa memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ika Aprilia ya. Ya, di sini saya yang akan memandu untuk sharing luar biasa bersama sosok yang sangat luar biasa juga ya, di mana kita nanti akan belajar bersama. Nah, sebelumnya boleh yuk yang tidak berhalangan kita open cam bersama nih. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan yang sudah open cam ya. Ini ada Ibu Melani, ada Ibu Melinda, Ibu Kim Kim, dan juga kakak semua. Bapak Ibu boleh yuk kita open cam ya. Ini supaya Ika bisa melihat wajah cantik dan gantengnya dan juga semangatnya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua nih untuk kita bisa belajar bersama mengenal lebih dalam tentang produk alami perlebahan HDI ya. Wah, siapa nih yang nggak sabar untuk bisa segera tahu detailnya nih? Wah, ini terima kasih banyak Ibu Ria dan juga Ibu Juliana, Ibu Fani udah open cam ya. Nah, boleh nih yuk diketikkan dari mana aja nih asalnya nih domisili nih. Boleh yuk kita sambil mengenal ya. Ini dari mana aja nih boleh nih diketikkan di kolom chat ya. Wah, ini terima kasih banyak Ibu Ros juga udah open cam ya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi ya. Ya, hari ini kita ya selain tadi udah kenal satu sama lain, wah ini dari Cilacap juga ada, dari Jakarta juga ada nih ya, bahkan dari Maluku terima kasih banyak sudah hadir ya, dari Bandung Ibu Ras ya terima kasih. Nah oke, ini kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi ya, karena sesi yang luar biasa ini sudah ditunggu-tunggu ya, apalagi Ika juga dulu ya berkat ikut sesi product knowledge jadi makin tahu ya, makin yakin sama produk yang Ika konsumsi ya. Kebetulan Ika dulu berawal dari seorang konsumen. Wah, dari situ Ika makin yakin lah tentang produk HDI. Nah, akhirnya mau menjalankan bisnis HDI. Nah, ini kita akan segera mulai, tapi sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan sosok yang sangat amat luar biasa, yang dimana dari beliaulah ya, saya juga banyak belajar ya, di mana hari ini sesinya akan dibawakan oleh Dr. Grenda Armada, di mana beliau ini adalah seorang eksekutif Crown Indonesia dan juga sekaligus kepala instalasi hemodialisasi Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Wah, luar biasa. Dan juga beliau ini seorang owner klinik Wijaya Kusuma Cilacap dan juga sekaligus owner Family Center Kesugihan Cilacap nih. Dan beliau juga hari ini memiliki pencapaian yang sangat amat luar biasa ya, yaitu seorang royalty winner. Wah, dan juga nggak kalah menarik nih, beliau juga memenangkan banyak sekali ya trip-trip di HDI ya, yaitu sebagai trip winner. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, ini Ika sambut ya kedatangan Dr. Grenda Armada. Selamat pagi, Dr. Grenda. Selamat pagi, Dr. Grenda. Selamat Apa pagi, kabarnya nih, Ika. dok? Selamat Makasih, pagi. Ika. Selamat pagi, teman-teman semua. Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat semuanya ya, tanpa kurang suatu apapun ya. Ya, siap nih dok. Nih kita udah nggak sabar ya dok ya, pengen belajar lebih lanjut. Ya, Oke, dipersilakan Dokter Grenda. ya, oke teman-teman, disiapkan catatannya ya. Dianggap sambil santai saja. Saya akan coba sharing ke teman-teman sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Saya yakin teman-teman bisa cepat untuk mudah untuk memahaminya.
Oke, izin saya share screen ya. Hmm. Oke, slide saya sudah terlihat ya teman-teman. Ika, sudah kelihatan slide saya? Halo? Oke, sebentar. Sudah terlihat ya? Halo? Oke, sip. Ya. Oke, saya akan bahas salah satu dari 5 training dasar yang ada di HD ya, teman-teman. Di mana di sini nanti kita sama-sama belajar karena kita tuh harus belajar 12,5% itu adalah bagaimana kita mengetahui tentang sebuah produk ya. Itu sangat penting jadi teman-teman harus paham di sini. Oke. Mungkin dulu kita pernah dengar bahwa di dalam tubuh yang kuat tidak terdapat jiwa yang kuat ya. Dulu zaman SD ya. Mens sana in corpore sano ya. Nah, itu. Jadi teman-teman harus paham dulu pengertian bahwa kesehatan itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah healthy mind, body, and spirit. Di mana mind ini sendiri adalah kesehatan secara mental, secara emosional, secara untuk mengatasi stres, habis itu lingkungan dan sosial. Itu semua dari pikiran. Yang kedua adalah healthy body, di mana ini kesehatan fisik, kesehatan organ, terus habis itu pola makan yang sehat, pola istirahat yang sehat, semuanya di situ. Yang selanjutnya adalah healthy spirit, di mana healthy spirit ini adalah hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, hubungan secara spiritual, damai, habis itu kesehatan batin dan yang lain. Jadi untuk kita sehat secara luar dan dalam, kita harus memperhatikan di sini. Oke. Nah, faktor-faktor yang menjadi penentu orang sehat itu adalah yang pertama gizi yang cukup. Nomor 2 istirahat yang cukup. Nomor 3 adalah mental, rohani, sosial yang seimbang. Keempat adalah olahraga teratur. Kelima adalah lingkungan sekitar. Baik adanya baik air, baik polusi udara, dan yang lainnya. Jadi pada saat seseorang kok sudah mengkonsumsi di sini produk dengan teratur, tapi kalau misalnya belum disertai dengan istirahat yang cukup, belum disertai dengan mental rohani sosial yang nyaman, belum ditambah dengan olahraga, belum lagi lingkungan sekitarnya yang baik, itu kesehatan seseorang itu belum sampai di titik yang paripurna. Jadi teman-teman, pada saat kita sudah menyarankan seseorang untuk mengkonsumsi produk, kita harus paham banget dan kita harus tanyakan bagaimana ke 4 hal lainnya. Nah, saat ini itu terjadi yang sangat besar itu adalah perubahan dari gaya hidup. Jadi banyak sekali faktor pola makan ini yang nggak sehat. Yang kita ini nggak sadar kalau itu nggak sehat. Kebiasaan makan makanan cepat saji. Belum lagi minuman-minuman yang pokoknya makin enak itu sebenarnya makin tidak sehat. Jadi pokoknya sudah ada campurannya, apa ada susunya lah, ada krimnya, tambah lagi ada floatnya, ada es krimnya, itu makin tinggi, itu pasti makin tinggi lemak dan gula. Inilah sebenarnya titik permasalahan. Titik permasalahan orang sakit itu adalah manis dan lemak. Jadi ini ya karena kita nggak ketahui karena apa? Karena memang semuanya berjalan seperti itu. Jadi di mana-mana ya isinya seperti ini sehingga kita itu merasa
yang lain juga seperti itu kok, berarti bukan sebuah masalah. Nah, belum lagi, kenapa kita ini membutuhkan food supplement? Karena apa? Karena adanya radikal bebas. Radikal bebas itu yang pertama adalah dulu aktivitas itu banyak sekali menggunakan tenaga, sekarang tidak. Bahkan warung depan rumah mungkin 4-5 rumah itu kita jarang mau jalan, kadang-kadang cuma sampai depan gang aja udah naik motor. Naik sepeda pun jarang. Artinya apa? Aktivitasnya ini benar-benar cuma buat makan, duduk, tidur, kerja. Sekarang semuanya itu udah pakai mesin, jadi jarang yang pakai tenaga. Nah, belum lagi adanya polusi. Baik polusi udara, polusi suara, belum lagi polusi dari gelombang elektromagnetik. Inilah radikal-radikal bebas yang kalau kita tidak tangani dengan cepat, ini akan menjadi sumber penyakit. Bahkan kita yang inginnya hidup sehat dengan konsumsi buah, konsumsi sayur yang banyak, akhirnya apa? Kita terpapar juga dengan adanya pestisida, dengan adanya pengawet buatan, belum lagi dengan adanya GMO, dengan apa? Adanya rekayasa genetik. Semuanya itu banyak sekali. Bisa kita hindari? Tidak. Kalau yang terlihat bisa kita hindari. Tapi kalau yang tidak terlihat kita tidak bisa. Belum lagi zat-zat adiktif pengawet dan pewarna makanan yang kita nggak sadarin setiap hari itu kebutuhannya makin meningkat. Mungkin teman-teman di sini kalau pakai yang normal aja, lama-lama kita, ini kok kurang asin ya, ini kok kurang manis. Padahal kalau orang normal nyoba sudah sangat asin, sudah sangat manis. Belum lagi pengawet-pengawet. Kenapa butuh pengawet? Untuk ekonomis. Agar penjual-penjual yang tidak bertanggung jawab mendapatkan keuntungan yang lebih di situ. Nah, sumber penyakit yang terutama adalah proses namanya aterosklerosis atau dikenal dengan nama kerusakan dari sel endotel. Aterosklerosis ini mudahnya adalah gambaran kekakuan pembuluh darah yang disebabkan karena adanya endotel-endotel dari yang rusak yang menyumbat. Nah, yang menyumbat pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini ada di mana-mana. Nah, sakitnya itu kita tinggal lihat dia ada sumbatannya ada di mana. Kalau sumbatannya ada di jantung jadi serangan jantung, sumbatannya ada di otak jadi serangan stroke, sumbatannya ada di ginjal jadi gagal ginjal, sumbatannya ada di kaki terjadi namanya intermittent claudication atau apa mudahnya sumbatan. Jadi tinggal di mana aja. Di mata jadinya matanya tidak bisa lihat, di telinga telinganya jadi tidak bisa mendengar. Jadi banyak sekali semuanya dari apa? Dari proses aterosklerosis. Nah, fungsi kita mengkonsumsi antioksidan atau suplemen agar apa? Agar radikal bebas ini bisa terikat dengan antioksidan sehingga dia bisa dicegah agar tidak menjadi sebuah penyakit yang menyebabkan kerusakan dari DNA itu sendiri. Macam-macam, baik dari polusi, belum lagi dari rokok atau mungkin dari yang lain-lain, dari makanan, dari apapun, banyak sekali. Nah, pada saat antioksidan ini bisa melawan atau bisa mengkonter dari radikal bebas, akan terjadi yang namanya proses detoksifikasi. Proses detoksifikasi ini sehingga elektron yang jahat ini akan terikat dengan si antioksidan sehingga dia punya peningkatan dari penyerapan oksigen atau kita kenal dengan nama aura seperti itu. Nah, lalu bagaimana bedanya antara obat dengan nutrisi pelengkap di sini? Yang pertama, obat itu terbuat dari bahan sintetik sehingga
karena dibuat dari bahan sintetik dan dibuat di lab, makanya ada yang namanya dosis. Apapun itu. Misalnya vitamin C ada dosis 50 mg, 100 mg, 500 mg, 1000 mg, vitamin B ada 100 ada 500 mikrogram dan yang lainnya. Sedangkan nutrisi pelengkap ini bahannya adalah alami sehingga apa? Sehingga kita akan agak sulit untuk menentukan ini berapa sih ya dosisnya. Seperti itu. Lalu obat izinnya adalah POM dan drug. Ada juga generik. Kalau nutrisi itu izinnya adalah BPOM-nya adalah tradisional import untuk produk kita. Karena produk kita merupakan produk import. Sedangkan obat khusus untuk orang sakit. Kalau orang sehat minum obat boleh enggak? Enggak boleh. Kan enggak ada orang nggak ada demam, nggak ada sakit badan, terus minum paracetamol, nggak ada. Tapi kalau nutrisi pelengkap ini bisa untuk orang sehat dan bisa untuk orang sakit di sini. Nah, obat itu sesuai dosis. Karena obat sesuai dosis, makanya obat itu yang memberikan harus seorang dokter. Kenapa? Karena yang tahu dosisnya adalah dokter. Kecuali obat-obat tersebut adalah obat bebas, baru aman. Tapi kalau nutrisi pelengkap, itu dosisnya itu sesuai kebutuhannya. Namanya sesuai kebutuhan, makanya siapapun orang yang tahu dan paham tentang produk tersebut boleh memberikannya. Kelebihan dosis akan mengganggu kesehatan. Karena apa? Karena akan menjadi racun. Karena akan ada yang namanya kontraindikasi, ada dosis maksimal dan yang lainnya. Kenapa ada namanya dosis maksimal? Karena kalau kelebihan dosis itu akan memperberat kerja dari organ-organ yang memecah obat tersebut. Tapi kalau nutrisi pelengkap, ada enggak kelebihan dosis? Enggak. Overdose enggak ada, yang ada over budget. Over budget terjadi pada saat apa? Pada saat sebenarnya dosisnya enggak tinggi-tinggi amat, tapi karena kita enggak mengetahui jadinya dosisnya tinggi. Permasalahannya jadinya apa? Pengeluarannya yang besar. Tapi efek samping ada enggak? Enggak. Kalau obat efek samping jelas. Ada yang namanya alergi, ada yang namanya efek samping mual, muntah, dan yang lainnya. Tapi kalau nutrisi pelengkap ini tidak ada. Yang ada hanya adaptasi proses awal. Contoh agar gampang, adaptasi proses awal itu adalah pada saat kita konsumsi sebuah produk, sama aja kayak kita olahraga. Kalau kita olahraga awal-awal, itu akan terjadi pegel-pegel, akan terjadi pegel-pegel. Kalau olahraga perut ya akan terjadi sakit perut. Kalau misalnya olahraga otot manapun akan terjadi masalah di situ. Tapi di sini pun proses awal ini jarang, sangat jarang terjadi. Obat dikonsumsi selama sakit, nutrisi pelengkap, tidak ada batasan waktu. Kalau ada yang tanya, sampai kapan saya boleh minum produk ini? Selagi kamu kepengen minum, selagi kamu kepengen sehat. Obat mutlak dalam pengawasan dokter. Kalau nutrisi pelengkap dapat dianjurkan kalau diberikan oleh enterpriser yang sudah paham apa sih kegunaan sebuah produk. Untuk sakit apa dan apa, itu semua dianjurkan dan diberikan oleh enterpriser. Bahkan yang follow up untuk 3 hari, kalau misalnya kita ke dokter, 3 hari kontrol lagi ya, ini semua yang bertanya adalah enterpriser. Jadi teman-teman harus bisa paham di sini. Oke, nah selain itu, perubahan gaya hidup ini yang akhirnya menuntun kita untuk merubah pola pikir kita bahwa kita ini butuh suplemen. Jadi kebutuhan tentang suplemen itu adalah perubahan dari gaya hidup itu sendiri. Jadi perubahan dari gaya hidup yang tadinya lebih ke pengobatan dan rehabilitasi, hari ini lebih ke preventif. Sehingga hari ini sangat banyak orang yang membutuhkan suplemen.
Jadi teman-teman di sini punya pangsa yang luas untuk apa? Untuk sharing tentang suplemen. Tapi pada pemilihan suplemen kita harus melihat pertama apa? Bahan dasarnya harus alami. Kenapa alami? Karena itu yang pasti diterima oleh badan. Produknya sudah teruji ribuan tahun, dari zaman dahulu kala sudah pada konsumsi. Jadi dari zaman nabi-nabi pun sudah konsumsi yang namanya madu atau produk perlebahan. Diproduksi oleh Sisi Pollen Company yang kita tahu sudah bergerak dalam bidang perlebahan lebih dari 70 tahun. Digunakan oleh atlet dari 3 negara, Filipina, Malaysia, dan Indonesia di sini, di mana kalau sudah digunakan oleh atlet pasti sudah masuk dari komisi bebas doping. Jadi ada di gambar di sini ini adalah penyerahan dari salah satu. Kebetulan ini adalah dosen saya, jadi Dr. Leana almarhumah. Beliau adalah perwakilan dari KONI yang akhirnya menerima dari PT Harmoni Dinamik Indonesia sebagai kerjasama dengan KONI. Beliau adalah dokter ahli gizi. Jadi sangat luar biasa banget bisa masuk sampai ke KONI. Kalau misalnya sudah bisa masuk sampai ke KONI, dijamin pasti aman. Atlet aja aman, apalagi kita. Digunakan oleh 3 generasi Presiden USA, di mana kita tahu pasti keamanan dari sebuah produk pada saat masuk ke Gedung Putih itu sangat luar biasa. Telah melewati izin dari Depkes RI dan BPOM. Belum lagi ditambah lagi sudah masuk ke buku MIMS sertifikasi halal. Sehingga sekarang akhirnya merupakan bisnis syariah. Penjualan langsung berbasis syariah. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Dan yang lebih penting lagi adalah kita punya pangsa pasar yang tidak terbatas. Jadi kalau misalnya anak itu datangnya ke dokter anak, kalau misalnya orang tua datangnya ke penyakit dalam, kandungan datangnya ke kandungan. Kalau ini pangsa pasarnya semua bisa diambil. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali di sini, teman-teman. Nah, yang penting pertama adalah kita harus memberitahu bagaimana sih cara pakainya produk ini. Pertama, simpan di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung. Harus di kulkas? Tidak. Tidak. Walaupun lebih baik di kulkas. Tapi kalau yang tidak punya kulkas, yang penting tidak kena sinar matahari langsung. Kenapa tidak boleh kena sinar matahari langsung? Karena semua sistemnya adalah pendinginan. Kalau kena sinar matahari langsung, dia akan menjadi perubahan warna atau dia akan lengket. Untuk produk yang masih ada kapasnya, langsung dibuang dan jangan dimasukkan ke medali, karena adanya kapas itu untuk menghindari guncangan. Tapi hari ini sepertinya sudah hampir tidak ada yang ada kapasnya. Tangan jangan dimasukkan ke botol, melainkan produk yang dituangkan ke tutup botol. Kenapa? Agar tidak terjadi sentuhan tangan ke produk yang lainnya. Karena pada saat kita ngambil nggak mungkin bisa satu utuh, pasti kesenggol sebelahnya. Oke? Nah, lalu bagaimana cara mengkonsumsinya? Cara mengkonsumsinya ini yang paling penting adalah konsumsi 30 menit sebelum makan untuk penyerapan lebih sempurna. Semuanya seperti itu, Dok. Semuanya seperti itu, kecuali ada masalah di lambung. Lalu bagaimana jikalau ada konsumsi obat dokter? Jikalau ada konsumsi obat dokter, konsumsilah dulu produknya. Setelah itu 15 menit sebelum makan, untuk obat yang sebelum makan, baru diminum obat dokternya. Jadi 30 menit minum produk dulu, misalkan madu, tunggu 15 menit lagi, tunggu 30 menit, setelah 30 menit baru minum produknya, 15 menit baru makan. Minum obatnya. Tidak dianjurkan dikonsumsi dengan air panas, teh, atau kopi. Tapi boleh apa enggak? Kalau masalah boleh atau tidak, ya tetap boleh. Cuman akhirnya fungsinya menurun karena terserap dari teh, terserap dari panas, terserap dari kopi, dan juga terserap dari susu. Mulailah dengan dosis yang rendah dan naikkanlah bertahap sesuai kebutuhan. Jadi mulai dengan dosis rendah, naikkan bertahap sesuai kebutuhan.
Untuk kasus apa? Untuk kasus yang ringan. Tapi kalau untuk kasus yang berat, gunakanlah produk itu sesuai dengan katalog produk yang mungkin nanti diberikan kepada rekan-rekan, diberikan dari rekan-rekan saudara yang mengundang. Jadi itu langsung dibikin, langsung misalnya stroke, langsung ikutin dosisnya itu. Tapi kalau untuk maintenance dan yang lainnya, mulailah dengan dosis rendah. Oke? Yang kita pelajari intinya adalah 4-star. 4-star itu terdiri dari Pollenergy, Royal Jelly, Bee Propolis, dan Clover Honey. Oke, saya bahas satu persatu. Bipolen. Bipolen itu berasal dari serbuk sari bunga jantan, di mana ini adalah cikal bakal kehidupan yang akhirnya menjadi bakal biji dan menjadi bakal buah. Ini adalah intisari kehidupan. Di mana karena ini intisari kehidupan, makanya dia adalah produk terlengkap setelah ASI. Jadi bipolen dari bunga ini adalah hanya yang matang yang dipilih oleh si lebah. Jadi tidak ada yang masih kehijauan, masih setengah matang, tidak. Makanya polen yang dipanen oleh manusia itu sangat sedikit jumlahnya dan tidak semuanya matang. Ini kita lihat di sini ada gambar lebahnya, yaitu yang menempel di kaki lebah. Lalu terjadi proses pendinginan sehingga terjadi sistem yang dilakukan oleh sisi pollen company, yaitu adalah sistem double fracture. Di mana ini akan terjadi pemecahan dua lapis kulit ari sehingga dapat diserap sempurna. Dan polen yang ada di HD ini adalah polen yang berat molekulnya besar. Sehingga karena berat molekulnya besar, dia sangat-sangat minim untuk terjadi proses alergi. Jadi orang-orang atau anak-anak yang alergi serbuk sari itu adalah polen yang berat, jenis molekulnya kecil, sehingga dia bisa masuk ke saluran pernafasan, sehingga bisa membuat batuk dan sesak. Jadi ibu-ibu di sini tidak perlu takut kalau mengkonsumsi polen untuk anaknya. Loh, dok, tapi kan di botolnya kan ada tulisannya bahwa apa? Hati-hati terhadap orang yang hipersensitivitas dengan kandungan yang ada di produk ini. Iya, karena itu adalah marketing untuk lolos di BPOM harus menuliskan itu. Oke. Kandungan polenergi dari Pollenergy 520, satu botolnya terdiri dari 90 tablet, satu tabletnya adalah 520 mg. Sedangkan honeybee pollen terdiri satu botolnya adalah 60 tablet dengan dosis 130 miligram polen atau seperempat dari dosis Pollenergy 520 ditambah dengan dry honey dan juga dengan 3,6 miligram vanila sebagai rasanya. Oke. Nah, apa gunanya? Gunanya honeybee pollen untuk anak ini adalah menormalkan nafsu makan anak. Ingat, menormalkan. Sehingga pasar kita banyak. Jadi mau ke anak yang gemuk, kayak yang sedang, kayak yang normal, kayak yang kurus. Semuanya bisa. Karena apa? Karena menormalkan nafsu makan anak. Lalu meningkatkan peredaran darah, meningkatkan daya pikir dan konsentrasi karena polen ini mengandung omega 3 dan omega 6 yang bisa untuk nutrisi otak, meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung banyak sekali vitamin dan mineral, dan ini merupakan nutrisi yang paling lengkap, makanan terlengkap setelah ASI. Anjuran konsumsinya, anjuran dasarnya adalah 6 bulan sampai 1 tahun adalah 3 kali setengah tablet, 1 sampai 5 tahun adalah 3 kali 1 tablet, 5 sampai 12 tahun adalah 3 kali 2 tablet. Nah, inilah kandungannya. Asam amino, esensial, mineral, asam lemak, kolesterol, karbohidrat, serat, fruktosa, kalori, belum lagi vitamin A, B, C, D, E, semua ada. Habis itu enzim-enzim pencernaan untuk mencerna dan
mengasimilasi dari gizi yang ada. Jadi kandungannya sangat luar biasa, sangat banyak, dan harganya pun sangat ekonomis. Oke, kalau untuk dewasa ini meningkatkan stamina dan daya seksual. Kenapa? Karena vitamin dan mineralnya cukup lengkap. Memperbaiki fungsi organ-organ tubuh yang mulai rusak, melancarkan sirkulasi darah, kualitas dan kuantitas dari volume darah, sehingga sangat penting untuk konsumsi pada pasien-pasien dengan anemia, melancarkan dan meningkatkan kualitas ASI, vitamin otak, dan merupakan pelengkap gizi dan antioksidan alami. Anjuran konsumsinya untuk yang sakit adalah 3 kali 1 tablet, untuk yang sehat kita sesuaikan. Nah, itu adalah polenergi atau serbuk sari bunga jantan. Selanjutnya saya akan bahas propolis. Propolis ini adalah getah pohon pinus yang tercampur dengan enzim yang dikeluarkan oleh perut lebah sehingga membentuk sarang lebah. Di mana propolis ini mengandung zat bioflavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan dosis tinggi yang dapat membunuh bakteri, membunuh virus, membunuh jamur, dan juga dapat mencegah pembentukan baik asam urat, kolesterol, dan yang lainnya. Sistem pembuatannya sama, yaitu dengan sistem pendinginan. Nah, manfaatnya adalah, saya akan reminder, manfaat yang paling penting adalah berfungsi sebagai anti. Apapun itu. Antibiotik alami, antivirus, anti jamur, anti bakteri, anti peradangan, anti kanker, anti plak, anti asam urat, anti alergi, memperbaiki dinding pembuluh darah yang mulai rusak dan mulai kaku karena proses aterosklerosis, membantu menghancurkan batu ginjal dan batu saluran kencing, meningkatkan kekebalan tubuh. Banyak sekali fungsinya. Nah, ORAC atau oksigen radikal absorption capacity dari propolis itu sangat tinggi, rekan-rekan. Bahkan lebih tinggi dari buah-buah yang mahal-mahal. Sering kita lihat ya pomegranate atau delima ya. Itu 105 cuman. Black raspberry banyak sekarang minuman-minuman yang ya teman-teman tahu ya. Suplemen-suplemen yang ada mormornya itu adalah black raspberry itu 164. Sedangkan propolis ini adalah 9.674 ORAC value-nya. Jadi ini adalah standar ilmiah untuk mengatur antioksidan, aktivitas antioksidan dalam makanan. Jadi luar biasa, ngeri. Ya, ngeri tapi tidak membuat sesuatu menjadi jelek. Oke, nah ada banyak orang yang bertanya, yo bagus mana sih propolis cair atau propolis tablet? Saya terangkan lagi dari awal bahwa propolis ini adalah berasal dari getah pohon pinus yang bercampur dengan air liur lebah sehingga dia menjadi padat. Jadi bentuknya aslinya adalah padat. Karena padat, dia tidak perlu proses kimiawi, dia tinggal proses pendinginan sehingga menjadi tablet. Tidak butuh alkohol untuk menjadikannya cair, dan kandungan propolis ini lebih efektif. Terdapat 4 macam kandungan antioksidan di dalamnya dan harganya sangat murah. Kandungan propolis ini satu botolnya itu 60 tablet, berarti kurang lebih kalau satunya 500 mg adalah 30 gram per botol. Di mana untuk yang cair yang mengalami proses kimiawi karena merubah dari tablet atau padat menjadi cair dengan diproses oleh etanol atau alkohol, dia hanya tersisa karena proses alkohol tersebut hanya tersisa satu macam dari 4 komponen bioflavonoid yang ada. Sehingga harganya sangat jauh lebih mahal. Karena apa? Karena satu botol itu kalau 1 cc itu adalah 250 mg. Satu botol itu kandungannya adalah 6 cc, berarti 6 cc dikali 250 mg ketemunya adalah 1,5 gram. Atau kalau yang agak lebih tinggi lagi, dia kandungannya 300 mg per mili.
Sehingga kalau 300 mg per mili, satu botolnya hanya 1,8 gram. Bayangin 1,8 gram satu botol itu cuma setara antara 3 sampai 4 tablet. Padahal satu botol harganya 200.000. Kalau 3-4 tablet propolis ini kalau diecer ya kurang lebih sekitar 25.000 kalau cuma 4 tablet. Jadi sangat ekonomis dan tidak mengandung alkohol sehingga tidak ada efek ketergantungan di situ. Nah, ini adalah zat-zat yang hilang karena proses pencairan, yaitu yang hilang yaitu adalah vinosembrin, krisin, galangin. 3 zat ini hilang. Pada saat 3 zat ini hilang, otomatis fungsinya akan menurun. Pada propolis cair hanya tersisa quercetin. Jadi sangat-sangat sayang sekali kalau misalnya terjadi proses pemanasan, apalagi penambahan dengan alkohol. Oke, nah anjuran konsumsinya jikalau sakit adalah 3x1 sampai 3x2, anak-anak 3,5 sampai 3x1, tapi untuk dosis maintenance teman-teman sesuaikan sendiri dengan dosis yang paling kecil mulai 1 kali sampai dengan 3 kali. Oke, nah selanjutnya adalah Royal Jelly Liquid, di mana Royal Jelly Liquid ini adalah satu-satunya Royal Jelly adalah satu-satunya produk yang dihasilkan oleh si lebah itu sendiri. Jadi Royal Jelly ini dihasilkan oleh si lebah, yaitu lebah pekerja yang menaruh Royal Jelly ini ada di kelenjar hipofaringeal yang terletak di belakang kepala lebah pekerja. Nah, ini fungsinya sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena ini bisa membantu si ratu lebah untuk menjadi bertelur sangat banyak. Jadi sangat produktif dan usianya sangat panjang. Karena ratu lebah ini adalah minum Royal Jelly seumur hidup karena dia makan dari kelenjar hipofaringeal si lebah pekerja. Nah, ini kalau kita konsumsi, kita akan seperti itu juga. Jadi kita akan beregenerasi sel sehingga kita akan lebih panjang umur dalam tanda kutip dan juga lebih produktif. Makanya Royal Jelly ini khusus untuk kasus-kasus reproduksi sangat penting. Oke? Nah, keistimewaannya adalah diproses dan disimpan dengan proses pendinginan dan ini adalah fresh Royal Jelly. Keistimewaannya ini adalah fresh Royal Jelly. Oke? Nah, apa bedanya Royal Jelly tablet dan liquid? Bedanya Royal Jelly tablet dan liquid adalah dalam satu tablet itu kandungan Royal Jelly itu adalah 150 mg dan 99 mg polen dan 11 mg propolis. Sedangkan Royal Jelly Liquid 1 sendok takarnya itu adalah setara 500 mg Royal Jelly. Jadi kalau yang punya permasalahan dengan konsumsi Royal Jelly Liquid boleh menggantinya dengan Royal Jelly tablet dengan jumlah asupan 3 sampai 4 tablet. Karena 1 sendok takar setara dengan 3 sampai 4 tablet dari Royal Jelly. Oke? Manfaat Royal Jelly untuk apa? Manfaat Royal Jelly adalah untuk regenerasi sel-sel tubuh. Sel-sel tubuh yang rusak dia akan regenerasi dengan proses perbaikan. Perbaikan sistem hormonal, perbaikan sistem-sistem saraf, memperbaiki organ-organ tubuh yang rusak, dan yang terpenting adalah anti-aging. Anti-aging itu berfungsi sekali karena dia adalah anti penuaan ke semua organ. Jadi, jikalau ada sakit apapun, yang paling penting sebenarnya Royal Jelly. Dia akan meregenerasi sel hepar atau liver, dia akan meregenerasi sel pankreas, akan meregenerasi sel otak, sel ginjal, sel jantung, sel pembuluh darah yang lain. Dosisnya adalah untuk maintenance adalah 1 kali 1 sendok takar tiap malam sebelum tidur. Kalau untuk pengobatan 3 kali 1 sampai 2 sendok takar. Untuk anak-anak, kita coba dari 1/4 sendok takar sampai 1/2 sendok takar. Oke, nah selanjutnya adalah Clover Honey, di mana Clover Honey ini adalah madu yang berasal dari bunga clover yang terdapat di gurun yang
mengalami 4 musim, sehingga ini sangat-sangat kuat. Sehingga mengandung enzim, vitamin, dan mineral yang sangat baik untuk tubuh. Dan ini dikemas secara higienis karena dia merupakan proses, dia rawhani ya, madu mentah, melalui proses creaming tanpa pemanasan, tanpa suhu tinggi, sehingga enzim-enzim yang ada di dalamnya sangat terjaga. Pure natural unprocessed karena kadar airnya sangat rendah, yaitu hanya 17,2%. Sedangkan madu yang ada di pasaran di Indonesia ini kadarnya adalah 25-40%. Oleh karena itu, kenapa madu Indonesia tidak bisa dijual atau tidak bisa diekspor ke luar negeri? Karena apa? Karena standar madu di luar negeri atau standar madu dunia itu punya kadar air harus di bawah 20%. Karena dia unprocessed sehingga bipolen yang ada masih ada di situ. Dan bipolen ini dapat menghasilkan nektar yang merupakan komposisi gizi yang paling seimbang. Jadi komposisi yang gizi yang paling seimbang. Jadi karena ini unprocessed, rawhani, jadi apa? Polennya ada. Jadi teman-teman di sini coba dilihat, polen yang ada di madu itu jangan dibuangin. Itu adalah sumber gizi yang utama. Ya. Apa gunanya? Paling mudah adalah semua yang berhubungan dengan pencernaan. Sembelit lah, mah lah, mual lah, habis itu pasca diare itu pakainya madu. Lalu mengatasi panas dalam, jadi dia untuk mencegah sariawan, mencegah radang tenggorokan, mengencerkan dahak pada batuk. Untuk penderita demam karena dia akan mengikat prostaglandin, akan mengikat dengan menurunkan panas, menambah darah karena adanya polen di situ, dan juga merupakan diet yang seimbang. Jadi saya pesan di sini ke ibu-ibu khususnya, kalau misalnya anaknya batuk berdahak, jangan berikan claver honey pada malam hari. Kenapa? Karena dia akan terjadi proses mukolitik, yaitu mengencerkan sehingga anak malah jadi tambah batuk, sehingga nggak bisa istirahat. Oke? Jadi kalau malam jangan kasih honey ya. Oke. Nah, claver honey apakah aman untuk bayi? Yes, aman. Kenapa zaman dulu dokter-dokter anak mengatakan tidak ada ya madu untuk anak? Kenapa madu untuk anak dan balita itu nggak boleh? Kenapa? Karena dulu penyebab kematian yang cukup besar yaitu dari diare disebabkan oleh adanya Clostridium botulinum pada madu yang diberikan ke anak. Tapi kabar bahagianya, madu claver honey ini adalah bebas dari Clostridium botulinum sehingga aman untuk diberikan ke anak. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman, untuk pemberian madu ini disarankan di atas 6 bulan. Karena apa? Karena wilayah 6 bulan ke bawah adalah wilayahnya ASI, jadi jangan digantikan dengan produk apapun. Tapi kalau di atas 6 bulan, ini adalah wilayahnya MPASI sehingga boleh dibelikan madu. Seperti itu. Oke? Ya. Nilai indeks glikemik dari madu claver honey ini sangat rendah. Berapa angkanya? 53. Sehingga sangat aman untuk diberikan pada penderita diabetes. Karena ini, indeks glikemik itu adalah kecepatan perubahan karbohidrat menjadi gula. Jadi memang di sini sangat aman untuk penderita diabetes. Karena apa? Karena sangat lambat untuk meningkatkan kadar gula darah. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk pemberian dari claver honey kepada orang yang menderita diabetes. Maksimal berapa? Saya sarankan maksimal adalah 2 kali 1 sendok makan atau 2 kali 15 gram. Oke. Nah, ini hasil tes indeks glikemik dan indeks insulin HDI claver honey yaitu apa? Dia hanya 53, sedangkan glukos atau gula biasa itu
kadarnya 100. Jadi indeks glikemiknya itu 100 sehingga sangat-sangat tinggi. Ya, bayangin 100 sama 53. Jadi luar biasa. Oke? Karena terbukti indeks glikemiknya indeks glikemiknya dan indeks insulinnya sangat rendah sehingga sangat aman untuk diberikan oleh seluruh anggota keluarga. Bahkan dari anak pun nggak usah takut. Oh, nanti kalau kebanyakan manis-manis, ini nanti jadinya nanti gedenya diabetes. Enggak. Karena dia punya indeks glikemik yang sangat rendah. Oke? Ya. Anjuran konsumsi sesuai kebutuhan dan dianjurkan konsumsi menggunakan air dingin atau air biasa, jangan air panas. Atau dengan teh, dengan kopi, dengan susu, saya tidak terlalu menganjurkan. Pakai air ya sebaiknya dok. Saran saya pakai air. Biar apa? Biar mudah diserap oleh tubuh. Oke? Ya. Nah, bahkan kelapa ini sendiri pun pada saat kemarin pandemi COVID itu sangat-sangat diberikan kepada apa sebagai sumber nutrisi, panduan praktis pelaksanaan nutrisi COVID-19. Jadi madu di sini masuk sangat luar biasa. Nah, lalu ada produk apa lagi? Produk yang lainnya lagi adalah Kids 3. Kids ini adalah mengandung royal jelly, bipropolis, dan bipolen. Ini untuk meningkatkan imunitas tubuh alami anak, meningkatkan konsentrasi dan perkembangan otak, dan juga mengandungan vitamin C alami. Dosisnya berapa? 3 kali 1 tablet. Disarankan ini untuk diberikan untuk usia di atas 2 tahun. Karena apa? Karena ada rosif atau vitamin C-nya, ditakutkan jika di bawah 2 tahun agak tidak nyaman di perut. Oke? Selanjutnya saya akan bahas yaitu Propolis, di mana Propolis ini adalah super ekstrak dari propolis. Kemasannya ada 60, ada 30. Satu kapsul mengandung 200 mg ekstrak propolis. Ingat teman-teman, ekstrak propolis. Jadi satu kapsul dari propolis itu kekuatannya adalah 2,5 kali dari propolis tablet. Oke, untuk pemeliharaan atau pemeliharaan daya tahan tubuh kita bisa kasih dosis 2 kali 1. Untuk kasus-kasus tertentu yang sudah diteliti, yaitu untuk demam berdarah dengue adalah 3 kali 2 kapsul, untuk HIV AIDS adalah 3 kali 1, untuk penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes, kolesterol, hipertensi, kita bisa memulainya dengan dosis 3 kali 1. Nah, sifatnya sebenarnya hampir sama dengan propolis, yaitu antiinflamasi, antibakteri, antivirus, anti jamur, imunomodulator, antimikroba, memiliki antioksidan yang tinggi, bermanfaat untuk penyakit-penyakit yang ditandai dengan melepasnya kekebalan tubuh ya, dan juga mengandung semua nutrisi untuk penyakit degeneratif, memaksimalkan sistem kekebalan tubuh dan mempercepat proses pemulihan dari penyakit. Oke, mengandung CAPE yaitu senyawa yang mampu menghambat peradangan. Hebatnya dari CAPE ini ya rekan-rekan, CAPE ini bisa memilih mana sel kanker dan mana sel yang sehat. Dengan apa? Dengan dia mengetahui adanya proses peradangan. Jadi, dia bisa hanya menghancurkan sel-sel yang sakit saja. Sel-sel yang rusak saja, tapi sel yang baik dia akan jaga. Oke, ini merupakan kombinasi dari propolis yang terbaik seluruh dunia, dan dia dibuat dengan sistem ekstraksi dengan continuous multi-state counter current extraction sehingga dia bisa membuang zat yang tidak berguna yaitu wax dan yang lain-lain sehingga bisa sangat cepat larut dalam air. Sehingga untuk anak-anak jikalau sulit untuk mengkonsumsi propolis, saya sarankan untuk konsumsi propolis karena dia tidak berasa. Oke, dan dia memiliki kandungan orat itu adalah 21.921 yaitu 2,5 kali lebih tinggi dari propolis tablet. Oke. Nah, ini 21.921. Jadi di sini sangat-sangat melampaui baik dari raspberry, strawberry, orange atau bahkan pisang. Yang kita pikir, wah tinggi nih antioksidannya. Ternyata cuma 5. Oke. Ya. Dan ini pun
pada saat COVID-19 akhirnya dipilih menjadi salah satu terapi untuk COVID-19, di mana sudah terjadi penelitiannya dan ini sangat-sangat baik karena dia merupakan very high level untuk kasus COVID sebagai antioksidan, sebagai antivirus yang sangat luar biasa. Oke, tapi di sini teman-teman tidak perlu takut dengan adanya berita di media bahwa wah ini nanti dalam penggunaan jangka panjang dia akan meningkatkan efek badai sitokin, dia akan mengeluarkan TNF yang sangat tinggi, interleukin 6 tinggi, interleukin 8 dan increase interleukin 10. Itu semua tidak. Karena apa? Karena propionic ini berfungsi sebagai imunomodulator, di mana imunomodulator akan bekerja dengan baik pada saat adanya virus atau adanya suatu hal yang tidak baik. Tetapi pada saat tidak adanya hal-hal tersebut, dia tidak akan menjadi atau dia tidak akan bekerja. Jadi teman-teman tidak usah takut dengan penggunaan propoelik baik dalam waktu yang lama. Tapi kalau untuk antioksidan yang lain sebagai fungsinya adalah sebagai supresif atau yang lain yang kita kenal dengan nama imun apa itu kita harus bisa perhatikan karena itu tidak boleh digunakan dalam waktu lebih dari 2 minggu. Karena kalau misalnya lebih dari 2 minggu dia akan bisa menyebabkan efek autoimun di situ. Oke? Ya. Nah, selanjutnya adalah propoelik plus, di mana propoelik plus ini adalah isinya adalah propoelik 200 mg ekstrak ditambah dengan 3 jamur yaitu lingsi, shiitake, dan maitake. Di mana ketiga jamur ini berfungsi untuk mengikat sel kanker sehingga sel kanker tidak bisa mendapatkan makanan dari inangnya atau dari tubuh kita sehingga lambat laun akan mengecil, hilang, dan mati. Jadi fungsinya propoelik plus adalah itu. Dia punya sifat anti kanker yang efektif, antioksidannya sangat tinggi, dan dia juga terbukti efektif sebagai adjuvan kepada penyakit kanker. Kenapa saya katakan adjuvan? Saya tetap sarankan untuk penderita kanker pada saat dia mengikuti kemoterapi atau radioterapi, jalankanlah dan biarkanlah ini sebagai adjuvan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan efek dari kemoterapi atau radioterapi tersebut. Tetapi pada saat seseorang sudah tidak kuat untuk melanjutkan kemoterapi, kita bisa menyarankan untuk propoelik plus dan produk HD yang lain untuk sebagai terapi kemoterapinya. Seperti itu. Oke? Ya. Untuk pemeliharaan kita boleh 1x1 sampai 2x1, tapi untuk cancer saya sarankan untuk 3x2 kapsul. Oke? Ya. Selanjutnya adalah dinamik trio enzim mineral. Ini manfaatnya adalah mengefektifkan enzim-enzim pencernaan yang ada di dalam tubuh. Sebenarnya badan ini tidak akan mengalami sakit mah, sakit gastritis, atau apapun itu yang berhubungan dengan pencernaan. Kalau enzim pencernaannya bekerja baik. Tapi kalau enzim pencernaannya nggak kerja dengan tidak baik, dia akan menyebabkan kembung, mual, sakit perut, rasa panas, dan yang lain-lain. Ini kita kasih dengan enzim mineral. Ditambahkan dengan clover honey. Kalau misalnya ditambah dengan clover honey masih belum baik, kita bisa tambahkan propolis di sini sebagai anti peradangan dan antibakterinya. Oke. Nah, kandungannya apa? 90 mg royal jelly, 130 mg pollen, dan 84 mg propolis. Oke. Nah, ini adalah produk yang terbaru. Ini sangat baik sekali, yaitu adalah Band on Bone and Joint Health, di mana ini adalah memelihara kesehatan tulang dan sendi, meningkatkan gerakan-gerakan normal yang terganggu pada saat terjadinya peradangan, mempromosikan retensi dan regenerasi normal dari tulang rawan, membantu kenyamanan dari sendi, membantu meningkatkan kesehatan serta fleksibilitas sendi seiring bertambahnya usia. Pada saat dosis terapi kita menggunakan dosis 2x2. Oke? Ini adalah permen Prolis. Permen Prolis ini adalah permen pelega tenggorokan yang berbahan dasar dari propolis dan isomalt. Ini ada 2 varian rasa yaitu original dan honey lemon.
Ini untuk mencegah batuk. Jadi teman-teman pada saat mulai batuk atau radang tenggorokan atau terasa tidak nyaman di tenggorokan, kita bisa pakai Prolis ini dulu. Ini juga bisa menyegarkan nafas dan bau mulut, mengatasi iritasi, dan aman untuk penyakit diabetes. Mungkin teman-teman berkata, loh ini kan ada aspartatnya. Iya, tapi sudah diteliti dan itu tidak sampai untuk meningkatkan kadar gula. Jadi dia hanya sebagai sumber perasa saja, tapi dia bebas gula. Oke? Nah, ini adalah herbal remedy. Ini adalah solusi yang paling baik untuk menyegakkan gejala flu dan batuk. Ingat ya teman-teman, gejala. Jadi konsumsilah herbal remedy pada saat kita baru mau mulai bergejala batuk dan pilek. Tapi kalau batuknya udah parah, udah sampai seminggu apa sampai berapa hari, kalau pakai herbal remedy nggak sembuh ya wajar. Karena kalau misalnya masih gejala awal, pakai ini langsung baik, tidak sampai jadi flu dan batuk. Oke, ini eh, bahan dasarnya semuanya alami ya, ada jahe, ada jeruk nipis dan macam-macam di sini. Membantu meredakan batuk dan meredakan tenggorokan, membantu meredakan batuk yang disertai flu, meningkatkan daya tahan tubuh, aman untuk diabetes, ibu hamil dan menyusui. Karena ibu hamil dan menyusui ini hati-hati banget, khususnya ibu hamil untuk pemberian obat batuk ya teman-teman. Jadi dapat dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak, tinggal disesuaikan dosisnya. Karena ditutupnya ada 5 mili, 10 mili, 15 mili, kita tinggal sesuai dosisnya. Oke. Selanjutnya adalah Trimi 2, di mana Trimi 2 ini adalah sebagai pengikat lemak yang terdiri dari chitosan di sini dan vitamin C, di mana dia akan mengikat komponen-komponen lemak yang masuk di pencernaan. Ingat, ini tidak disarankan untuk ibu hamil dan menyusui. Karena apa? Karena ibu dan hamil dan menyusui masih membutuhkan kolesterol untuk perkembangan anaknya. Sehingga kalau kolesterolnya diturunkan sampai titik tertentu, akhirnya anaknya akan kurang gizi, sedangkan kolesterol adalah untuk pengembangan dari otak. Untuk penderita MA atau gastritis disarankan konsumsi 15 menit setelah makan atau 2 suap setelah makan. Oke. Manfaatnya ini tadi mengandung chitosan, dia akan mengingat lemak jenuh sehingga dia akan menurunkan kadar kolesterol, triglycerid, very low density lipoprotein dan low density lipoprotein. Jadi dia nurunin kolesterol. Oke. Ini adalah produk alami yang sangat sangat membantu untuk pria khususnya. Ini adalah kombinasi dari propoelix, royal jelly, dan polen ditambah dengan berbagai macam zat alami yang berfungsi untuk vitalitas. Untuk maintenance adalah 1 kali 2 tablet malam. Untuk terapi adalah 2 kali 2 kapsul. Disarankan untuk pria. Ya. Wanita boleh minum nggak? Boleh, tapi dosisnya cuma 1 tablet ya. Karena kalau nggak nanti jadinya bisa sekuat pria malah jadi bahaya ya. Oke. Nah, ini bahan-bahannya ya, ada propolis, pollen, royal jelly, Korean ginseng root, Avena sativa, Tribulus terretis, ashwagandha. Ini adalah produk-produk pilihan yang sangat-sangat dicari, digunakan untuk vitalitas. Oke. Nah, ini adalah propolis hand and body lotion di mana mengandung propolis, green tea dan multivitamin. Ini bisa untuk kulit kering, untuk mencegah gatal-gatal, terutama di kaki pada orang-orang dengan diabetes, dengan penurunan dari sensoris mikrovaskulernya sehingga kakinya kering, kita bisa pakai ini untuk mencegah gatal-gatal. Dan ini juga bisa untuk menghilangkan kuman dan kotoran pada tubuh. Oke. Nah, selanjutnya adalah propolis facial wash gel. Di mana ini bisa membersihkan pori-pori dari kotoran, menghindari pertumbuhan bakteri, menyegarkan kulit, mengurangi gejala pigmentasi dan flek pada bintik hitam karena adanya royal jelly di sini, mencerahkan kulit, membantu untuk mencegah dan mengurangi jerawat, menjaga kesehatan kulit. Dan ini terdiri dari propolis, aloe vera, dan multivitamin. Jadi sangat aman teman-teman ya untuk sabun cuci muka di sini. Oke. Nah, ini adalah Bibotanic Strengthening Shampoo. Jadi ini adalah menjaga dan meningkatkan pertumbuhan rambut sehat, meningkatkan perbaikan folikel rambut dan polipa kepala setiap hari, membantu mengurangi kerontokan rambut dan juga dapat
mengurangi ketombe atau jamur di kepala seperti itu. Oke, nah ini adalah Bibotanic Leaf in Daily Serum, yaitu mengurangi rambut rontok dan merangsang pertumbuhan rambut baru. Oke, ini adalah Bipropolis Bibotanic Mouthwash ya. Ini bisa untuk ini adalah obat kumur untuk antimikroba, membuat nafas lebih segar, dan juga teman-teman nggak usah takut karena ini adalah alkohol free di sini. Oke. Nah, ini adalah propolis hygiene wash ya. Ini manfaatnya sangat banyak ya teman-teman. Ini untuk anti jamur, habis itu untuk keputihan, bisa juga untuk infeksi saluran kencing ya. Dan ini bisa digunakan untuk pria, wanita, baik dewasa maupun anak-anak. Jadi penggunaannya sangat aman karena pH-nya sangat sesuai untuk daerah intim baik laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, ini kadar pH-nya adalah 3,5. Jadi ini memang sesuai dengan pH di daerah intim. Efektif sebagai anti jamur dan ini sudah diteliti dengan baik. Sehingga pada saat penggunaannya, pada saat kita puff 1 kali, habis itu kita bersihkan, biarkanlah 60 detik. Kenapa harus 60 detik? Karena menurut penelitian dari Saraswati, 75% bakteri itu mati dalam waktu 60 detik. Tapi ingat teman-teman, nggak usah bawa detikan yang di McD ya. 1 menit dibalik itu nggak usah. Dikira-kira aja. Oke? Ya. Jadi ini harum juga, busanya juga lembut ya. Oke? Nah ini. Ini botol pompanya sangat praktis karena 1 kali puff bisa dipakai. Jadi dan ingat juga ceboknya harus dari depan ke belakang untuk yang wanita. Ya. Bebas dari SLS yaitu sodium lauryl sulfat, paraben, dan bebas pewarna. Jadi aman. Nah ini baunya ada bau lidah buayanya, ada chamomil, ada daun sirihnya, dan ada ekstrak propolis. Tapi dia menjaga bakteri yang baik dan dia hanya membunuh bakteri yang jahat. Oke? Nah, ini ekstrak propolisnya itu sebagai anti jamur tadi ya. Sebagai anti jamur itu sudah diteliti dari Saraswati adalah 60 detik. Terus habis itu dia juga untuk infeksi vagina yang kronis ya. Untuk juga kandidiasis itu keputihan ya pada daerah kewanitaan. Ini juga bagus banget untuk sebagai anti yaitu tadi anti jamur atau flor albus kalau bahasa medisnya. Ini juga bagus untuk infeksi saluran kencing. Di mana infeksi saluran kencing itu sangat-sangat mengganggu karena dalam proses pengobatan sangat panjang, butuh waktu sampai 2 minggu di sini. Dan ini juga sangat sering terjadi pada wanita karena wanita mempunyai panjang saluran kencing yang pendek. Oke, sip. Ya, ini adalah aloe vera sebagai pelembab alami untuk gatal-gatal di sekitarnya, sehingga ini juga bisa untuk membantu mengatasi atrofi vagina pada wanita yang sudah menopause. Karena kalau sudah menopause, vaginanya cenderung kering, jadi dia dilembabkan dengan aloe vera, sehingga terjadi proses pelambatan dari proses pengecilan atau keringnya dari vagina. Oke? Nah, ini adalah daun sirih kita tahu sering banyak dijual yaitu sebagai anti jamur, efektif juga mengurangi keputihan dan dia menjaga keseimbangan kadar alami dari pH tubuh yaitu yang 3,5 tadi. Oke, ini komamil sebagai anti jamur juga. Oke, nah ini adalah Bibotanic Bio Propolis Cream di mana ini mengandung propolis dan juga honey. Ini membantu meredakan iritasi pada kulit, membantu menyembuhkan luka, membantu mengurangi kulit kemerahan, membantu mengurangi gatal-gatal. Jadi ini bisa untuk obat gatal-gatal dan juga bisa untuk menyembuhkan luka-luka, khususnya luka-luka yang parah yang akibat dari diabetes. Jadi ini sudah ada propolisnya, aloe veranya, honey-nya, terus habis itu ada bioecolia juga, ada olive oil juga, ada hot kernel
flour. Jadi sangat aman, sangat lembut ini. Oke, bersihkan dulu. Kalau perlu cuci pakai sabun dulu, keringkan sampai kering, baru oleskan. Kalau misalkan lukanya basah, saya sarankan untuk ditutup, tapi kalau lukanya kering, tidak usah ditutup. Oleskan 2-3 kali sehari sesudah mandi, atau untuk luka-luka yang agak parah, kita bisa konsultasikan dengan dokter yang lebih paham. Oke? Nah, inilah propolis whitening toothpaste. Itu mengandung menyegarkan nafas, mencegah sariawan, menjaga kesehatan gusi, mengurangi noda karena kopi, karena teh, mungkin karena yang merokok. Habis itu tidak mengandung SLS ya teman-teman di sini, dan aman digunakan mulai dari anak hingga lansia. Oke? Nah, ini adalah baby shooting cream, di mana ini adalah menenangkan kulit yang kemerahan dan iritasi, melembabkan kulit bayi, dan meningkatkan fungsi skin barrier untuk mencegah iritasi terjadi kembali pada kulit bayi. Memang ini untuk bayi, tapi teman-teman, untuk orang dewasa sekalipun yang punya masalah dengan kulit kering sehingga terjadi proses iritasinya kuat, teman-teman bisa coba ini deh. Bisa coba ini untuk yang gampang sekali iritasi, gampang sekali kering, gampang sekali luka, bisa untuk dipakai. Ya, siapa tahu walaupun sudah dewasa tapi ternyata jenis kulitnya tuh masih ke baby-babyan gitu, bisa pakai ini teman-teman. Oke? Ya. Nah, ini adalah baby message oil, ini adalah produk baru juga. Ini untuk membantu melembabkan kulit bayi, jadi membantu bayi agar lebih rileks di sini, membantu meningkatkan kualitas tidur bayi dengan pijatan-pijatan. Nanti teman-teman ada sesi khusus bagaimana sih cara memijat bayi agar bayi itu tidak stres seperti itu. Dan ini juga bagus banget untuk pengembangan fisik dan emosional dari bayi. Jadi teman-teman manfaatkan, ini ada promonya ya untuk bulan ini. Teman-teman bisa kontak untuk center-center terdekat agar bisa membantu dalam masalah. Oke, nah ini adalah produk khusus ya teman-teman, produk khusus yaitu Biskin Smart Skin Science. Karena ini produk khusus, nanti ini akan dibawakan dengan khusus juga oleh orang-orang yang sudah memiliki sertifikasi Smart Skin Advance dan juga SSA. Jadi teman-teman nanti ikuti training khususnya, yaitu produk knowledge Biskin dengan orang-orang yang luar biasa, SSA dan SSA di sini. Oke, jadi saya skip ya teman-teman. Di sini ada V-line dan W-line, juga ada alatnya yaitu LV, dan juga ada SS cream. Habis itu ada Biskin Flawless. Luar biasa banget ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa untuk belajar bersama-sama tentang produk knowledge dari Biskin ini. Oke, teman-teman, cara terbaik untuk bisa menjual, saya pesankan teman-teman untuk menggunakan dengan baik. Paling tidak pada saat kita menggunakan, orang lain akan percaya bahwa kita ini baik-baik saja pada saat mengkonsumsi. Dan pesan saya yang terutama adalah, kita punya mobil, kita akan kasih perawatan yang terbaik. Kita akan servis mobil tersebut di bengkel yang resmi. Kita akan berikan bahan bakar yang terbaik. Kita akan cek akinya, olinya, semuanya yang terbaik. Itu suatu yang bisa diperbaiki. Sedangkan badan kita ini adalah diberikan Tuhan gratis. Sudah selayaknya, sudah seyogianya untuk kita menjaga badan ini agar tidak sakit. Nah, jadi karena apa? Karena kalau sakit tidak ada serepnya, ban masih ada serepnya, ginjal, jantung, otak nggak ada serepnya. Jadi teman-teman, jangan lupa untuk mengkonsumsi dan berceritalah dari dalam diri sendiri. Oke, kita lanjutkan ke sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke Miss Ika di sini. Thank you. Wah, siap dok. Wah, ini
Terima kasih banyak ya Dokter Grenda atas sharingnya yang luar biasa ya. Makin makin jadi ibarat kayak ini ya Dok ya apa ya? Kalau Ika pribadi ya Dok ya. Jadi makin wah ini harus lebih menjaga kesehatan ya. Seperti tadi dokter sampaikan bahwa oh ya jantung, ginjal, otak gitu ya itu nggak ada serupnya. Jadi makin wah harus benar-benar menjaga karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Dan ini dok, kita langsung ke sesi pertanyaan ya. Ini rekan-rekan semua ya, pertanyaan ini sudah kita kita rangkum ya. Jadi tim 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 hari ini sudah merangkum pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh upline-upline rekan-rekan semua. Jadi ini yang sering ditanyakan dan kita sudah merangkum ya sebegitu detailnya dan langsung ini akan dijawab langsung juga oleh Dokter Grenda ya. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Jadi kita langsung ke pertanyaan. Mungkin barangkali bisa tolong ditampilkan pertanyaan pertama nih dok nih. Ada dari salah satu rekannya kita ya dok ya. Ada yang tanya, apa yang harus saya katakan nih dok ketika ada orang yang bilang bahwa beliau tidak percaya herbal, namun lebih percaya medis. Nah, ini bagaimana sih dok cara jawabnya gitu dok? Ini sering banget ditanyakan gitu. Oke, ya teman-teman, ini sharing hari ini mungkin saya agak ngebut ya, tapi bukan menghilangkan dari esensi dari produk knowledge ini, tapi saya ingin bisa teman-teman nanti selain dari pertanyaan yang sudah saya rangkum melalui leader-leader teman-teman, teman-teman nanti bisa ajukan pertanyaan di kolom chat. Kalau memang belum ada di sini ya, tapi kalau sudah ada di sini ya sudah. Oke, apa yang harus saya katakan ketika orang bilang bahwa beliau tidak percaya herbal namun lebih percaya medis? Benar, percaya itu kepada Tuhan yang Maha Esa, bukan kepada herbal. Nah, itu pertama ya. Kenapa memang harus lebih percaya medis di sini? Saya lebih percaya medis. Setuju. Karena apa? Karena orang itu taunya dari zaman dulu. Herbal ini tidak diakui di ilmu kedokteran modern. Sedangkan dokter itu punya kekuatan untuk menerangkan produk obat ini dengan baik. Tapi ingat, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau misalnya kamu itu mengkonsumsi semuanya yang kimia terus, akhirnya yang ada di badan kita ini kimia semua. Di mana kimia yang ada di badan kita akan bentrok dengan imun yang ada di badan kita yang alami. Sehingga lambat laun semuanya akan menimbulkan efek samping jangka panjang kepada organ-organ yang mengolah. Jadi obat itu ada banyak yang, oh ini yang ngerjain ginjal, oh ini yang ngerjain hati, oh ini yang ngerjain usus dan yang lain. Itu akan menumpuk dan akan mengakibatkan efek jangka panjang yang nggak baik. Makanya ada orang, wah ini udah kebal nih obat tertentu dosisnya minta lebih. Karena yang di badan sudah terlalu banyak. Nah, sedangkan kalau herbal itu kita ini akan menyamakan frekuensi badan dengan apa yang kita makan. Sehingga badan ini akan mendapat penguatan dari yang sejenis sehingga dia akan bisa melawan virus atau kuman itu sendiri. Jadi mau dimakan jangka panjang pun nggak ada masalah, Kak. Kayak gitu, Kak. Jadi diiakan dulu karena mereka nggak tahu. Jangankan mereka orang awam. Dokter loh diterangin herbal pasti diserang dulu yang pertama. Oke? Wah, siap dok. Jadi diiyakan dulu baru dijawab seperti yang tadi dokter sampaikan ya dok ya. Iya. Ini boleh ya rekan-rekan di foto di screenshot ya rekan-rekan supaya bisa menjawabnya juga. Nah, pertanyaan kedua nih dok ya. Ini yang nggak kalah menarik ya. Apa yang harus saya jelaskan ketika ada orang yang bilang bahwa produk herbal lebih lama proses penyembuhannya nih dok? Wah, ini gimana nih dok? Proses penyembuhan dengan herbal itu lebih lama. Iya, betul. Kenapa? Karena produk herbal itu akan bekerja itu memperbaiki sel demi sel. Jadi seperti si Royal Jelly dia akan memperbaiki. Misalkan saya ambil contoh di ginjal ya.
Royal Jelly akan memperbaiki fungsi ginjal, sehingga fungsi ginjal dapat memecah asam urat dengan baik, sehingga asam urat itu menjadi bisa terurai dengan baik oleh ginjal, sehingga mau makan apapun yang mengandung asam urat, lama-lama ginjal akan bisa cover dengan baik. Tapi kalau kita kasih obat kimia, misal obat asam urat, ya sudah. Begitu dikasih obat kimia asam uratnya dia langsung hancur. Tapi si pabrik yang ngancurin ini tetap bagaimana fungsinya di awal. Jadi hanya obatnya saja yang bekerja. Makanya orang ada istilah, wah kalau udah minum obat darah tinggi, udah minum obat diabetes, mas sekali minum pasti seumur hidup minum terus. Betul, karena dia hanya covering, dia menjaga agar ginjal, kalau misalnya darah tinggi, agar ginjal ini bisa ngatur dia punya pompa natrium yang mengatur si darah tinggi ini. Jadi begitu obatnya dilepas, tensinya naik lagi. Tapi kalau herbal, yang diperbaikin ini si pabrik. Pabriknya diperbaiki, dibikin seperti fungsinya awal. Sehingga apa? Sehingga memang butuh proses. Dirapiin dulu semuanya, sel-selnya baik, jalan-jalannya yang untuk memperbaiki selnya diperbaikin, dikasih nutrisi yang baik. Oke, semua sudah aman ya. Sekarang ginjal kamu bekerja sebagaimana kayak dulu. Jalan, selesai. Kan nggak ada, coba. Ada nggak anak umur 10 tahun kalau nggak ada kelainan organ darah tinggi? Nggak ada. Betul kan? Jadi kembalikan semua ini, organ-organ ini kayak masih muda. Butuh proses. Ya butuh proses lah. Orang diperbaikin satu-satu. Kayak gitu, Kak. Jadi memang prosesnya lebih lama. Iya. Tapi prosesnya akan selesai. Beda kalau obat. Dia keluhannya langsung hilang. Begitu obatnya nggak diminum, datang lagi. Wah, siap dok. Jadi makin ini ya dok ya bisa tahu fungsinya ya dok ya. Kenapa lama prosesnya ya karena memang ya karena alami itu juga ya dok ya. Siap. Oke, nah di pertanyaan ketiga nih dok nih yang sering ditanyakan apa yang harus saya katakan nih dok ketika salah satu calon konsumen saya mengatakan bahwa beliau sudah pernah mengkonsumsi madu dan propolis lain yang langsung dari peternakannya nih dok. Oke. Propolis, madu yang langsung dari peternakannya itu bagus-bagus. Karena itu benar-benar propolis. Benar-benar madu. Bukan propolis buatan, bukan madu buatan. Cuman proses dia sudah sampai di titik penelitian atau belum? Sudah bisa belum dia tersertifikasi? Sudah bisa belum dia masuk ke buku MIMS yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu? Jadi bukan katanya itu bagus, katanya ini bagus, katanya itu enggak bisa. Hari ini orang sudah tidak percaya katanya. Mana ada buktinya enggak? Oh ini, oh sudah diuji coba. Diuji cobanya langsung lagi ke manusia. Berarti aman, sudah masuk buku MIMS. Begitu masuk buku MIMS, dokter boleh ngeresepin. Aman, aman. Tinggal dia ada enggak? Sudah masuk belum? Sertifikasinya. Sudah masuk belum BPOM? Sudah masuk belum MIMS-nya? Sudah masuk belum komisi? Itu aja. Bagus enggak? Bagus. Semuanya bagus. Cuman kan kita harus tahu mana yang. Jadi itu jawabannya. Kalau bagus, bagus. Pasti bagus. Tapi kita harus cari yang terbaik. Oke? Oke dok, setuju. Wah ini ya rekan-rekan ya perlu di notes ya guys bawahi ya bahwa bersyukurnya di produk HDI itu sudah teruji klinis jadi bukan katanya-katanya aja ya. Wah ini terima kasih banyak dok. Nah pertanyaan keempat nih dok nih. Ya berapa sih dok dosis maksimal untuk mengkonsumsi polon energi pada penderita darah tinggi maupun orang normal pada umumnya nih dok? Oke. Sebenarnya dosis maksimalnya itu nggak ada.
dosis maksimalnya nggak ada. Cuman respon badan ini akan berbeda-beda. Seperti apa? Seperti orang minum kopi, waduh ini kok kepahitan ya, waduh ini kok kemanisan ya, aduh ini kok kurang enak ya. Masing-masing orang beda-beda. Sehingga kenapa tadi saya sarankan di slide yang terakhir untuk kita coba sendiri. Agar kita bisa bercerita. Aku kalau minum ini satu ya, badanku langsung enak loh. Nggak ada keluhan apa-apa. Kamu coba deh kayak aku dulu. Minumnya berapa? Satu aja. Kalau memang satu di badan enak dan sudah fit, sudah bugar, selesailah satu. Tapi kalau kita sampai belum satu, oh masih belum enak, kita coba dua, oh ternyata dua enak. Oke, saya dua. Oh saya kok minum satu kok agak nggak enak ya, agak pusing. Mungkin vitamin mineral yang masuk ke badan dia ini tidak pernah dalam dosis yang tinggi sehingga dia memiliki respon untuk menyesuaikan. Sehingga coba untuk diturunkan dengan dosis setengah dulu, lalu setengah nyaman kita naikkan ke satu. Seperti itu. Jadi masing-masing tidak sama. Seperti itu, Kak. Ah, siap dok. Berarti memang beda-beda ya dok ya. Pertama bisa setengah, baru satu dulu. Wah, ini jangan lupa dicatat ya rekan-rekan ya, karena pasti sering ditanyakan. Nah, yang pertanyaan kelima nih dok nih. Wah, anak saya dok sudah mengkonsumsi Kids Tree secara rutin, tapi mengapa masih bisa terkena batuk dan pilek? Wah, ini gimana nih dok nih? Iya, jadi gini teman-teman, namanya batuk pilek. Batuk, pilek, demam, semua sakit apa itu. Mau kita minum apapun, tetap masih bisa kena. Cuman yang kita ingat, kalau misalnya kena batuk pilek itu, kita itu nggak sampai yang parah. Sering kan ada orang, wah batuk pilek demam anak masuk mondok rumah sakit. Ini enggak, cuman batuk pilek aja udah minum kisi 2-3 hari udah baik. Terus habis itu dia lebih cepat pulih. Karena ingat, dia adalah untuk mencegah. Mungkin sering dengar misalnya orang imunisasi. Apa imunisasi BCG? BCG untuk mencegah penyakit TBC. Apakah yang sudah imunisasi BCG tetap tidak kena TBC? Belum tentu. Tapi pada saat dia kena, dia akan cepat sembuh atau bahkan virusnya tidak sampai bikin dia sakit. Jadi apa? Konsumsi aja rutin. Tapi orang kalau konsumsi nggak ada kayak gimana-gimana kok. Tidak. Kan tidak kalau konsumsi, wah tadinya kuat jadi kuat banget. Enggak juga. Tapi paling enggak pada saat sakit, biarkan badan ini yang mengurusi sakitnya sendiri sehingga tidak butuh untuk sampai ke dokter atau bahkan sudah tidak butuh sampai konsumsi antibiotik. Jadi bisa batuk pilek? Bisa. Seperti itu. Ya, Ah, siap ya dok ya, berarti memang harus dirutinkan ya dok setiap hari gitu. Oke dok, siap setuju banget dok, terima kasih. Dan next pertanyaannya nih dok, yang keenam. Anak saya sudah minum Honeybee Pollen selama seminggu, tapi mengapa nafsu makan anak saya tetap dan tidak ada perubahan? Wah, berapa lama proses menormalkan nafsu makan jika mengkonsumsi Honeybee Pollen atau Kids Tree nih dok? oke. Patokan untuk kita berapa lama konsumsi honeybee pollen atau kids tree itu banyak sekali faktor. Tapi yang jelas, kalau memang nafsu makannya belum baik, kita harus pastikan walaupun nafsu makannya belum baik, kita lihat saja secara garis KMS-nya. Perbandingan berat badan, tinggi badan anak dan usianya masih masuk normal enggak? Kalau masih masuk normal, kita enggak perlu takut. Karena kadang-kadang itu adalah dari orang tuanya. Oh, ini makannya nggak banyak. Padahal ya kalau secara kartu KMS-nya itu dia sudah di garis hijau. Jadi sudah aman. Tapi kalau ngelihat nyakui makannya nggak banyak, sebenarnya karena dia ngelihat anak tetangga yang makannya banyak banget.
Anak tetangga makannya banyak banget tapi badannya tetap kurus. Nah, ini malah yang jadi masalah. Nah, responnya ini masing-masing beda. Kalau misalnya sudah dikasih tapi nafsu makannya tetap tidak ada perubahan, coba kita pikirkan bagaimana cara pengolahan makanannya. Nggak usah anak kecil kan nggak bisa milih. Dia hanya bisa milih, ya saya mau makan, saya tidak mau makan. Beda kalau orang tuanya nggak senang ayam goreng, dia lari keluar ayam bakar. Dia nggak senang empal, dia bisa keluar makan sate kambing. Anak-anak, dia hanya punya pilihan dua. Dia mau makan atau tidak. Karena dia nggak bisa milih. Makanya kita usahakan untuk berkomunikasi dengan anak. Kamu pengen makan apa sambil kita arahkan pelan-pelan untuk keseimbangan gizinya dia. Kalau memang dia makannya masih milih-milih, maunya cuman ini, pakai terus saja honeybee pollennya. Paling enggak secara sumber nutrisi, mikronutrien dan makronutrien yang ada bisa untuk cover dia untuk gizi yang baik. Jadi jangan, oh ini makannya kurang banyak, makan tetangga makannya nambah-nambah. Terus anak saya nggak pernah nambah. Masing-masing anak beda. Yang penting dia tidak stunting. Seperti itu, Kak. Oke, siap dok. Wah, ini jadi makin ini ya dok ya yang punya ibu, jadi udah nggak perlu khawatir lagi gitu ya. Tinggal dirutinkan aja. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, nomor 7. Mengapa setelah saya minum Royal Jelly Liquid jerawat jadi bertambah nih dok? Kenapa nih dok? Kira-kira? Oke, jadi penggunaan dari Royal Jelly Liquid itu dan akhirnya jerawat menjadi bertambah. Ini kemungkinan besar karena proses, kalau misalnya itu karena proses eh, detox mungkin bahasa awamnya atau proses purging ya. Sama seperti kayak proses penggunaan biskin di sini. Kenapa? Karena kadar asam amino yang ada, kadar protein yang ada dalam royal jelly itu sangat tinggi. Sehingga terjadi proses detoksifikasi sehingga sel-sel yang mati akhirnya keangkat sehingga dia bisa timbul sebagai jerawat. Tetapi setelah pencernaan ini diperbaiki dengan propoelik, dengan polenergi, dengan clover honey, dan konsumsi royal jelly liquid, proses itu perlahan-lahan akan mengarah ke proses perbaikan. Pada saat dia bertambah, kita sambil lihat. Kalau memang dia dengan dosis 1 kali 1 sendok takar malam hari masih bertambah, kita bisa turunkan. Kita bisa turunkan dengan setengah sendok, lalu nanti kita bisa alihkan dulu ke tablet, terus kita naikkan lagi sampai akhirnya 1 sendok, sampai akhirnya 2 kali 1 sendok takar. Jadi nggak apa-apa, lanjutkan saja. Karena itu memang proses pengeluaran zat, hal-hal yang tidak baik dari dalam tubuh. Seperti itu. Oke, siap dok. Wah, mantap nih dok. Ya, ini ada pertanyaan lagi nih dok nih. Wah, izin bertanya ya dok yang nomor 8. Saat minum Royal Jelly, mengapa saya menjadi pusing dan tiba-tiba sariawan atau timbul panas dalam nih dok? Oke, teman-teman kadang-kadang ada di beberapa training produk knowledge yang sebelumnya. Bahwa pada saat kita konsumsi Royal Jelly Liquid, jangan lupa kita untuk langsung minum yang banyak. Karena proses asam amino atau protein yang tinggi itu bisa untuk apa? Dia dia menarik cairan, protein itu dia menarik cairan sehingga terjadi proses tenggorokan ini jadi kering. Sehingga dia merangsang untuk proses batuk. Dan dia asam aminonya tinggi, sehingga kadar asamnya juga tinggi, sehingga pada saat dia masuk ke lambung, dia akan meningkatkan gas pada lambung, sehingga gas pada lambung ini akan naik, sehingga terjadi proses sariawan atau peradangan pada
daerah di mulut. Jadi saran saya kalau misalnya mau mengkonsumsi Royal Jelly, coba minumnya agak banyak. Misalnya 1 sendok itu sebelum tidur, habis itu langsung minum. Kalau memang masih terjadi proses sariawan atau panas dalam gitu, kita bisa alihkan untuk dicampur ke honey. Tapi kalau misalkan masih seperti itu juga, kita bisa beralih untuk ke yang tablet dahulu. Seperti itu. Siap dok, berarti memang harus minum air putih yang banyak, tapi kalau misalkan masih tetap seperti itu gitu ya, diganti ke tablet ya dok, lebih simpel berarti ya dok ya. Iya, Siap. Nah betul. selanjutnya nih, ya dok, pertanyaan selanjutnya nih dok. Yang ke-9, saat meminum Propoelix, mengapa mah terasa perih? Atau mungkin barangkali maksudnya tuh lambungnya ya dok ya, terasa Iya, agak perih melilit gitu dok. iya. Mah sama lambung itu sebenarnya sama, cuman mah itu bahasa Belanda. Jadi orang lebih senangnya karena kita banyak keturunan Belanda, jadi ngomongnya mah. Kemungkinan besarnya adalah karena kandungan caffeic acid yang tinggi dari si Propoelix. Dan kita sama-sama tahu bahwa kadar CAPE dari Propoelix ini adalah 2,5 kali dari si propolis. Jadi kalau misalnya terasa perih, kita coba 1 jam setelah makan. Kalau memang dengan 1 jam setelah makan kita tetap masih merasakan perih, kita coba turun untuk penggunaan propolis dahulu. Jadi kita coba pakai propolis. Kalau pakai propolis sudah jauh lebih aman, bisa kita perlahan-lahan naik lagi ke propoelix. Jadi kalau untuk yang punya permasalahan lambung, saya sering sarankan untuk menggunakan propolis dulu daripada propoelix. Seperti itu. Oke, siap dok. Berarti memang ini ya dok ya, mungkin bisa dicoba bipropolis dulu baru ke Propoelix. Nah, siap. Yang pertanyaan ke-10 nih dok nih. Ya, bolehkah mengkonsumsi Propoelix yang warnanya sudah menjadi hitam? Mungkin salah penyimpanannya ya dok ya jadi hitam. Nah, itu kira-kira boleh nggak dok? Oke, kalau bolehnya boleh-boleh aja, Kak. Sayang ya kalau misalnya itu kalau boleh boleh aja, tapi pasti secara fungsi, secara kekuatannya itu pasti sudah lebih turun dibandingkan dengan yang warnanya masih sesuai dengan awalnya. Jadi dengan warnanya yang masih coklat itu dia pasti akan lebih efektif, akan lebih sesuai dengan dosisnya. Kalau bolehnya masih boleh, tidak ada masalah. Seperti itu. Oke, siap dok. Wah, ini selanjutnya nih dok ya. Pertanyaan ke-11 nih. Nah, ini dok, mengapa pasien yang memiliki keluhan asam urat dan kolesterol merasakan lindu-lindu dok saat mengkonsumsi bipropolis? Jadi kayak mungkin pegel-pegel gitu dok. Iya, betul. Karena propolis ini fungsinya adalah sebagai anti atau dia pemecah dari asam urat, pemecah dari kolesterol. Jadi, mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah ke dokter pada saat punya permasalahan asam urat ya, itu pasti dokter akan memberikan obat asam urat. Tapi dokter akan menyarankan obat asam urat ini untuk dikonsumsi itu 3 hari setelah dia mengkonsumsi obat pengurang nyeri. Kenapa seperti itu? Karena pada saat diberikan propolis atau propoelik, ini akan terjadi pemecahan dari kristal. Nah, pada saat pemecahan dari kristal yang ada di sendi-sendi, di sela-sela sendi ini, dia akan jalan. Jadi pada saat proses pemecahan tersebut, ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman. Begitu juga dengan pemecahan kolesterol. Kenapa seperti itu? Karena akhirnya proses oksigenasi ke daerah-daerah tertentu ini akan berkurang. Sehingga dia pasti akan terjadi proses ya nyeri-nyeri, ya linu-linu karena pada saat proses lepasnya asam urat tersebut. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah banyakin minumnya sehingga kristal-kristal itu akan dikembalikan
ke ginjal, dan dari ginjal akan dibawa ke kandung kencing, dan akan dari kandung kencing akan dibuang keluar. Seperti itu. Jadi memang makanya kenapa pada saat kolesterol atau asam urat tinggi dalam pemberian obat propolis atau propoelik itu kita harus coba betul dengan dosis yang rendah. Dan disertai pada saat awal adalah sertai dengan obat-obat pengurang nyeri atau pengurang radang sehingga proses yang tidak nyaman, yang nyeri-nyeri itu bisa berkurang. Seperti itu, Kak. Wah, terima kasih nih dok. Berarti harus rutin minum air putih karena memang lagi pembongkaran kristal tadi ya dok ya. Jadi yang Iya, intinya tuh betul. aman gitu ya. Oke dok, ini pertanyaan ke-12 nih ya dok ya. Next. Ada pertanyaan lagi barangkali? Oh iya. Nah ini, saya sudah minum banyak air putih dok ketika mengkonsumsi Trimi. Trimi itu ya, atau Trimi 2. Tapi mengapa BAB-nya masih sulit dok? Atau barangkali sembelit gitu dok? Kenapa itu dok? Oke, kalau orang ditanya, kamu minum air putihnya kurang banyak kali. Enggak kok, saya sudah banyak. Buktinya saya sudah kencing-kencing terus. Nah, orang itu pasti kalau ditanya sudah minum banyak, pasti jawabannya sudah minum banyak. Tapi coba kita menghitung berapa sih kebutuhan air minum pada tubuh kita. Hitungan yang paling gampang adalah berat badan dibagi 20. Jadi misalkan berat badannya 50, berarti kebutuhan minumnya adalah 50 dibagi eh eh misalnya berat badannya 50, berarti 50 dibagi 2, berarti ketemunya 2,5 liter. Nah, jadi minumnya harus segitu dulu. Kalau sudah minumnya segitu, tapi tetap masih BAB-nya kok nggak lancar, berarti kita harus tambahin lagi atau kita harus perhatikan makanan yang dia konsumsi ini banyak enggak yang mempersulit buang air besar. Misalkan yang bersangkutan ternyata banyak makanan daging, banyak makan makanan serat-serat hewani, itu pasti buang air besarnya akan sulit. Coba seperti itu. Jadi coba disesuaikan. Loh, kalau saya beratnya 90, masa saya 90 dibagi 20, masa saya ketemunya 4,5 liter, masa saya minumnya 4,5 liter. Ya, memang kebutuhannya segitu. Jadi kalau pengen minumnya dikit, ya turunin berat badannya. Seperti itu. Jadi harus sesuaikan dengan jumlah asupan air yang dibutuhkan badan. Lebih gampang mana minum banyak sama nurunin berat badan? Pasti saya yakin lebih gampang minum yang banyak. Kayak gitu. Oke. Siap dok. Wah ini langsung dipraktekin ya rekan-rekan ya langsung hitung gitu ya. Nah oke mungkin ada pertanyaan lagi next barangkali. Ya. Oh, sudah ya. Berarti sudah tidak ada pertanyaan lagi. Wah, ini terima kasih banyak ya, Dok ya. Pertanyaannya sudah dirangkum semua ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, ini buat yang nanti ya, misalkan ada pertanyaan lebih lanjut barangkali mungkin yang di luar dari ini ya. Tenang ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua karena akan ada sesi ya yang ditunggu-tunggu yaitu sesi konsultasi dokter medis ya yang dimana setiap hari Jumat ya dok ya itu jam 1 siang yang dimana nanti akan ada infonya nih ya dikirim oleh rekan-rekan ya bisa dari grup atau dari WhatsApp pribadi nih dok. Wah, oke. Terima kasih banyak dokter atas informasinya dan makin yakin ya rekan-rekan semua bahwa produk yang kita konsumsi itu sangat amat bermanfaat dan akhirnya kita bisa men-sharingkan nih ya. Nggak cuma men-sharingkan, kita bisa konsumsi dulu ya. Kita merasakan manfaatnya, kita bisa sharing dan setelah di-sharingkan oleh dokter, kita makin bisa men-sharingkan dengan secara detail gitu ya. Oke deh, baik dok. Mungkin barangkali seperti itu ya kakak semua ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kita ketemu lagi nanti di sesi konsultasi dokter medis. Oke, nah sekian untuk sesi kesempatan pagi hari ini, tapi ini akan ada pengumuman penting nih, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang tidak boleh terlewatkan gitu ya. Karena setelah sesi produk knowledge ini kita juga harus juga bisa
ini ya mengikuti sesi selanjutnya supaya seperti rangkaian puzzle ya. Wah, ini ada pengumuman penting juga yang kakak-kakak semua, rekan-rekan semua bisa ikuti, yaitu ada sesi Go Profesional supaya kita bisa menjadi seorang profesional di bidang network marketing ya, apalagi khususnya di HDI. Nah, ini ada sesi yang luar biasa di tanggal 6, 13, dan 20 Februari jam 7 malam via Zoom ya. Artinya besok ya, gitu ya, jangan sampai terlewatkan. Nah, lalu ada juga sesi yang luar biasa ya. Nextnya, nah ini dia nih. Oke. Nah, buat Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua ya, hari ini untuk kita bisa men-sharingkan atau bisa mendapatkan banyak sekali ya rekan kerja dan konsumen itu ya, kita bisa mempelajari tentang bagaimana cara membuat konten gitu ya. Nah, enaknya di HD ini sudah ada sharingnya yaitu di tanggal 15 Februari jam 7 malam, jadi pastikan untuk diikuti oleh rekan-rekan semua. Nah, next. Nah, ini dia Biskin ya supaya kita glowing dan juga bisa juga mengikuti sesi ini ya make up bersama yaitu di Hotel Home Semarang nih buat rekan-rekan yang di wilayah Jawa Tengah bisa mengikutinya ya. Oke, next. Oke, nah ini dia nih yang nggak boleh sampai kelewatan ya Bapak Ibu ya untuk bisa kita menjadi seorang leader yang hebat dan kita bisa memimpin jaringan yang besar gitu ya. Kita perlu bisa punya ilmunya dan basicnya dan segala macam tentang leadership ya, yang dimana ini akan ada diselenggarakan di bulan ini ya, yaitu tanggal 23 dan 25 Februari ya. Ya, ini untuk posisi manajer ke atas. Jadi rekan-rekan bisa segera mendaftarkan dan hari ini terakhir early bird-nya ya. Jadi rekan-rekan bisa menghubungi ke upline mentor terdekat atau leader terdekat ya, yang dimana akan dibawakan oleh seorang top mentor kita yaitu Bapak Nugroho Tantra ya, dimana beliau ini yang akan langsung men-sharingkan ya. Kita akan banyak sekali belajar dari beliau ini. Nah, siap, next. Wah, siap nih rekan-rekan ya. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk sesi-sesi yang ada di depan ya yang tadi Kak sharingkan. Nah, oke, siap. Terima kasih rekan-rekan semua. Nah, barangkali ya kalau nanti ada yang tanyakan bisa oh iya, boleh. Ya, ini Ika spesial nih rekan-rekan ya. Ika akan buka barangkali dua pertanyaan boleh ya, Dokter Grenda ya. Nah, ini ada spesial nih sebelum di closing ya. Ada dua pertanyaan, boleh dok? Ini katanya urgent nih, boleh rekan-rekan nih, Kak buka dua aja ya. Wah, ini spesial nih buat Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mau tanya langsung ke Dokter Brenda. Diperbolehkan dua orang tercepat ya. Boleh nih diketikkan. Wah, asik-asik ya. Nah, ini bisa open open mic atau barangkali bisa diketikkan nih. Oke. Atau ini Ika boleh ya jawab dari pertanyaan yang sudah ada di room. Oke. Nah, ini dari peserta anonim namanya Dok. Saya ingin bertanya, produk Propox Plus apakah bagus untuk orang yang mengalami tumor jinak? Dan jika sudah dioperasi, apakah boleh Dok mengkonsumsinya? Dan anjuran konsumsinya kira-kira berapa kali sehari, Dokter? Oke, misalkan saya kasih contoh tumor jintaknya itu lipoma ya. Lipoma itu kalau bahasa orang Jawa itu uci-uci ya. Kalau orang umum itu lemak ya. Jadi gini, bisakah Propolis Plus untuk mengobati itu? Saya jawab bisa. Cuman gini, dari kos yang dikeluarkan antara konsumsi Propolis Plus dengan tindakan operasi minor atau operasi minimal ini hampir sama. Jadi kalau memang yang bersangkutan punya ketakutan yang sangat untuk tindakan operasi tumor jinak itu boleh konsumsi Propolis Plus. Tapi konsumsi Propolis Plusnya dengan dosis 3 kali 2 paling enggak dalam waktu sekitar 2 bulan. Nah, kalau memang saran saya jauh lebih baik untuk diambil saja, tapi setelah diambil nanti di maintenance dengan Propolis Plus agar tidak mudah untuk tumbuh kembali. Karena kita ngingat secara kosnya, ya kita bayangin 689
sebulan itu paling enggak 3 box ya udah sekitar 1,8 untuk 2 bulan itu sudah 3,7. Sedangkan kalau lipoma kalau diambil misalnya dia pakai BPJS ataupun enggak angkanya sama juga segitu. Jadi kita kembalikan. Kalau bisanya bisa enggak? Ya pasti bisa. Karena yang tumor ganas pun bisa. Apalagi yang jinak. Saya ada pernah 2 atau kalau nggak salah 3 atau 4 kasus yang tumor jinak ya hilang sih. Tapi memang butuh sekitar 6 sampai 8 box untuk ngilanginnya. Kayak gitu, Kak. Oke, siap dok. Wah, ini terima kasih banyak ya dok. Ada satu pertanyaan lagi dok, yang dimana dok pagi kasus anak 6 tahun kena CA, kanker darah ya. Dianjurkan dokternya di Malaysia untuk tidak minum suplemen, harus makan yang real food. Bagaimana menjelaskan tentang propoelix ini dok, yang aman untuk penderita kanker? Terima kasih dok. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dia kasus cancer, kita bisa sarankan untuk pakai Propoilic Plus. Dan kita bisa terangkan ke ibunya bahwa ini adalah real food. Karena Propoilic itu tidak pakai kimia, Lingsi pun real food, Lingsi, Shiitake, Maitake itu semuanya real food karena dia adalah jamur. Saya waktu itu ada pasien di Malaysia dan di Singapura, bahkan dokternya begitu kita cerita tentang Propoilic Plus, dokternya ACC. Yang penting tidak dalam atau tidak pada saat yang bersangkutan itu kemoterapi. Karena kalau pada saat kemoterapi, nanti takutnya dokternya agak kesulitan untuk menentukan dosis kemoterapi selanjutnya. Jadi kita terangkan aja bahwa Lingsi, Shiitake, Maitake, dan Propoilic ini adalah real food atau dia itu bukan bahan kimia atau bukan suplemen kimia yang seperti yang beredar di kebanyakan. Seperti itu, Kak. Wah, siap dok. Berarti memang ini ya dok ya. Intinya kita bisa men-sharingkan seperti yang tadi dokter sharingkan ya. Ini terima kasih banyak dok. Mungkin ada satu lagi ya dok ya ini ya. Tadi dari Kak Aulia nih dok. Nggak apa ya kita buka lagi ya. Jadi dok bakteri botulisme itu bisa tumbuh karena salah penyimpanan nggak sih dok? Kira-kira mungkin yang di Clover Honey-nya ini loh dok. Mungkin kalau salah penyimpanan itu bisa timbul nggak sih dok bakterinya? Oke. Jadi kalau misalnya madu kita adalah madu klaver honey dan kita salah penyimpanan. Salah penyimpanan itu misalkan dia misalnya kena panas dan akhirnya warnanya jadi kehitaman. Atau mungkin dia sampai gosong banget akhirnya rasanya pahit. Itu dia tidak akan terkontaminasi dengan Clostridium botulinum. Hanya dia secara fungsi enzimnya rusak. Jadi kalau fungsi enzimnya rusak ya mau nggak mau secara fungsi dari Clover Honey-nya pun akhirnya jadi jelek. Tapi kenapa waktu dulu itu ada Clostridium botulinum? Karena penyimpanan madunya yang nggak oke. Karena dia penyimpanan madu, habis itu dia biasanya taruh di botol-botol. Zaman dulu kan banyak yang kaleng-kaleng itu ya, kaleng-kaleng. Ya dia akhirnya terkontaminasi kuman. Belum lagi dia kalau misalnya yang di Indonesia kadar airnya itu lebih dari 20%, sehingga si bakteri botulism ini dia bisa tumbuh. Dia bisa tumbuh dan dia bisa berkembang biak. Tapi kalau dengan madu 17,2% itu nggak ada yang bisa hidup. Jadi seperti itu. Jadi kalau dalam proses penyimpanan, asal dia posisi tertutup, walaupun dia kemanasan, ya paling dia akhirnya rusak, tapi dia nggak bikin apa? Dia nggak bikin jadi ada clostridiumnya. Oke, jadi nggak ada ya dok ya, jadi masih aman ya. Wah siap dok. Nah ini dok mungkin terakhir ya dok pertanyaan ya, ini yang ada di kolom chat dok. Dok mau tanya nenek saya kan dulu sempat jatuh sampai kena stroke ringan, setelahnya bulan kemarin juga sempat kena kencing manis dok. Kencing manis kering dan sekarang merambat jadi ke mata. Nah, akhirnya rabun dan pendengarannya berkurang karena dulu sering dan banyak macam minum obat, dok. Nah, kira-kira ada nggak sih, dok, suplemen untuk usia 56 tahun kurang lebih, dok? 56 tahun kurang lebih.
Karena minum obat kebanyakan jadi tadi dok, apa pendengaran berkurang gitu dok. Nah kira-kira apa dok disarankannya dok? Oke, ini memang harus diluruskan dari awal. Jadi, seperti tadi, proses awalnya itu adalah dari proses aterosklerosis. Aterosklerosis ini timbul karena adanya diabetes. Nah, diabetes ini tinggal dia nyerang di mana? Kalau nyerang di otak ya dia jadi stroke, kalau nyerang di telinga ya dia jadi budak, kalau nyerang di mata ya dia jadi turun penglihatannya. Jadi kita harus menyamakan persepsi bahwa yang menyebabkan semua ini adalah diabetesnya dulu. Jadi pada saat dia jatuh terus pingsan itu dua, dia pingsan dulu baru jatuh apa dia jatuh dulu baru pingsan. Kalau dia pingsan dulu baru jatuh, berarti dia adalah serangan stroke dulu baru jatuh. Tapi kalau dia jatuh dulu terus baru kebentur baru pingsan berarti karena jatuhnya. Nah, kalau sudah seperti itu yang harus kita lihat tinggal satu pada saat dia jatuh, ada nggak salah satu sisi anggota tubuh yang lemah? Kalau ada sisi anggota tubuh yang lemah, berarti dia stroke dulu baru jatuh. Nah, setelah stroke, kita itu kalau stroke yang kita obatin itu bukan stroke-nya, tapi kenapa dia jadi stroke? Oh, ternyata ada diabetes. Oh, ternyata ada darah tinggi. Oh, ternyata ada yang lain-lain. Nah, ini yang kita obatin. Jadi dia kena telinganya jadi turun pendengarannya, matanya jadi rabun, bukan karena obatnya, tapi karena sakitnya. Sakitnya yang bikin. Nah, saat sakitnya yang bikin terus dia dikasih obat, dia ngerasa, ini kok saya kok minum obat jadinya jadi rabun ya. Padahal kalau dia nggak minum obat, rabunnya tambah parah. Nah, kalau untuk ini, saya sarankan pakainya Power Set, yaitu Propolis, Royal Jelly, Polenergi, sama Clover Honey. Semuanya di awal dosisnya 2 kali 1. Seperti itu. Oke? Oke dok, wah Nah, ini terima kasih banyak ya dok ya. Sudah terjawab semuanya dan juga buat rekan-rekan semua ya, sekian untuk sesi sharing product knowledge pada kesempatan pagi hari ini ya. Dan juga untuk rekan-rekan semua bisa juga ya menyaksikan training 5 training dasar di Bill YouTube dan juga HD Warrior ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ya. Ini untuk bisa menambah juga nih ya pengetahuan dan skill juga informasi tentang product knowledge. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan semua atas waktunya. Terima kasih banyak Dokter Grenda atas penjelasan yang sangat amat detail dan semangat rekan-rekan semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Ika, mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Semoga kita bisa bertemu di sesi sharing selanjutnya. Sehat selalu dan Go Royal Crown.